Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara sekalian, terima kasih hadir pada kesempatan ini dan akan kita bicarakan tentang tim care pada penata laksanaan diabetes. Dan akan kita bicarakan tentang tim care pada penata laksanaan diabetes. Apakah kita memerlukan atau mungkin ada alternatif lain yang kita bisa lakukan untuk suatu penanganan diabetes yang lebih baik. Kita lihat bahwa sebenarnya angka kejadian diabetes itu makin lama makin banyak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Prevalensinya juga makin meningkat dan diperkirakan pada 2045 itu angka jumlah penduduknya bisa mencapai, yang mengalami diabetes bisa mencapai lebih dari 700 juta. Suatu angka yang cukup besar. Dan kemudian kalau kita lihat di sini bahwa sesungguhnya angka ketercapaian target terapi baik untuk glukosanya, glikemiknya, kemudian tekanan darahnya, lipidnya dan sebagainya itu sangat rendah. Oleh karena itu ini menjadi tantangan tersendiri. Pada saat ini sebagian besar dokter-dokter itu masih melakukan penata laksanaan diabetes atau pengobatan pada pasien diabetes secara mandiri. Artinya seolah-olah tidak membutuhkan tim lain dalam manajemen diabetes. Tapi kalau kita lihat sekarang, maka hal ini perlu dipikirkan kembali. Kita tahu bahwa diabetes itu mempunyai 3 ciri yang perlu kita pertimbangkan di dalam kita memilih suatu moda terapi ya. Yang pertama, diabetes itu merupakan chronic disease. Jadi jangan dianggap sebagai penyakit infeksi akut yang kemudian ketika kita tangani dengan baik dalam 1 minggu kira-kira itu sudah bisa selesai dan kemudian tidak memerlukan penata laksanaan lain. Tetapi pada diabetes tidak demikian. Ketika seseorang dinyatakan sebagai diabetes, maka sesungguhnya dia sudah diberi keputusan sepanjang hidupnya akan menderita diabetes. Oleh karena itu, ini merupakan suatu tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menyelenggarakan penata laksanaan dalam jangka panjang yang berkelanjutan dan kemudian ini menjamin tercapainya target-target terapi yang kita targetkan. Kita bicara satu persatu tentang chronic disease. Nah, sebetulnya di dalam penata laksanaan penyakit kronik itu ada pendekatan tersendiri yang seharusnya ini bisa dipenuhi oleh berbagai pihak, bukan hanya dokternya sendiri. Coba kita lihat ini skema yang dikeluarkan oleh Guy Kekos dan teman-temannya. Ya, kita lihat bahwa pasien diabetes itu tinggal di komunitas. Komunitas paling kecil famili. Kemudian mungkin sekolah, mungkin tempat kerja dan sebagainya. Dan di dalam manajemennya, maka membutuhkan suatu supporting health system yang terorganisasi dengan baik. Jadi tidak bisa kemudian penyakit kronik kita biarkan seminggu selesai, kita anggap selesai, diteruskan obat seperti biasanya, dan itu tidak akan memberikan hasil yang baik. Dan kita lihat di sini bahwa sebetulnya banyak hal yang terlibat, banyak pihak yang terlibat di dalam penata laksanaan diabetes ini. Kita lihat organisasi dari kesehatannya sendiri, self-management supportnya, kemudian bagaimana mereka pasien ini mengambil putusan, kemudian bagaimana farmasi atau nutrisi memberikan support dan sebagainya. Jadi ada banyak pihak yang terlibat di dalam penata laksanaan diabetes agar tercapai target yang diharapkan. Tujuan daripada chronic care model itu sebenarnya adalah empowering dari pasien. Pasien bisa mengelola penyakitnya secara terbatas, karena kita tidak mungkin mengikuti pasien sepanjang hari dalam kurun waktu yang lama, sehingga kita mencoba memandirikan pasien untuk bisa menangani penyakitnya atau kesehatannya dengan baik, dibantu dengan keluarga yang terdekat. Nah, oleh karena itu dari sini sudah terlihat bahwa ada keterlibatan pasien, ada keterlibatan keluarga. Belum lagi supporting system dari health system yang dijalankan di suatu negara, misalkan aja BPJS dan sebagainya. Oleh karena itu dalam konteks chronic care model kita tidak bisa berdiri sendiri, dokter sendiri, nangani sendiri,
mengedukasi sendiri dan seterusnya. Nah, bagaimana kita lihat penyakit diabetes ini sebagai penyakit yang progresif. Kita lihat kalau kita berbicara tentang kemampuan sel beta yang memproduksi insulin, maka awalnya terjadi resistensi insulin, kemudian glukosa darah naik. Tapi ini bisa dikendalikan dengan baik ketika beta selnya masih bagus, sehingga dikompensasi dengan peningkatan produksi insulin. Tetapi lama-lama, dengan adanya resistensi yang berketerusan, dan kemudian terjadinya free radikal yang menaik, maka kemudian terjadi suatu gangguan pada beta sel. Work rate-nya sendiri, beban kerjanya sendiri tadi akibat resistensi dan naik, ditambah kerusakan yang diakibatkan oleh adanya free radikal tadi. Sehingga kemudian beta sel mass-nya, jumlah selnya itu menurun, kemudian insulin sekresinya turun. Ini adalah suatu progresi dari penyakit itu sendiri. Jadi kalau kita dilihat di sini, maka sebetulnya kita tidak bisa berharap bahwa ketika saya tetapkan hari ini pasien diabetes kita obati dengan satu pil akan terkendali sepanjang hidup. Tidak, saya kira tidak seperti itu. Jadi mungkin suatu saat satu pil, gabungan 2 pil, mungkin 3 pil atau insulin dan seterusnya. Jadi ini suatu progresif. Dan kemudian di samping masalah glukosanya yang susah dikendalikan karena penurunan kapasitas dari beta sel, maka seringkali dengan berjalannya waktu, maka kemudian penyakit ini disertai berbagai komplikasi. Nah, dengan sendirinya kalau misalkan ambil contohnya, misalkan ada komplikasi pada mata, kita nggak bisa kerja sendiri, jadi kita harus bekerja sama dengan dokter mata. Misalkan dengan adanya kaki diabetes, infeksi atau gangren, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan sejawat lain untuk ikut menangani dalam hal ini. Oleh karena itu sejak dini kita sudah harus berpikir bahwa sebetulnya kita bukan menghadapi pasien yang statis, kita bukan menghadapi pasien yang gampang dikendalikan, kita menghadapi pasien yang butuh kerjasama dengan orang lain. Nah, heterogen dan heterogenes daripada diabetes, sambil contoh misalkan. Dari sisi ketika pasien datang ke kita pertama kali, dari sisi hasil HbA1c saja, mungkin akan terbagi. Ada yang HbA1c-nya di bawah 8, ada antara 8,9, ada di atas 9, dan seterusnya. Itu saja menunjukkan heterogenitas daripada pasien ini dari konteks HbA1c. Belum lagi nanti dibagi tipe 1, tipe 2, belum lagi dibagi apakah beta selnya masih mampu menghasilkan insulin atau enggak, dan seterusnya. Dan kita lihat akibat heterogenitas ini, maka pilihan obat menjadi bermacam-macam. Tidak bisa satu obat untuk semua kelompok. Tidak bisa satu obat fit for all. Jadi selalu kita harus berpikir patofisiologinya dan kemudian kita milih obat yang paling tepat. Nah, belum lagi kalau disertai dengan kelainan-kelainan kardiovaskuler misalkan, maka pilihan obatnya juga akan menjadi berbeda. Nah, kita lihat di sini. Maka kemudian ada step-step bagaimana kita nangani pasien. Pertama, diagnosis dulu, apakah glukosa dasarnya atau A1C. Yang kedua, tetapkan target, apakah A1C-nya di bawah 7 atau 8. Kemudian tetapkan juga ada komorbid atau enggak. Yang paling penting komorbid kardiovaskuler ada dan tidak. Maka kemudian setelah ada, kita tahu ini disertai komorbid kardiovaskuler, maka pilihan obatnya menjadi terbatas. Nah, kalau tidak ada, maka kemudian pilihannya bermacam-macam. Artinya bahwa sebenarnya menunjukkan kita tidak bisa berpikir linier. Pokok diabetes saya kasih metformin, pokok diabetes saya kasih sulfonylurea. Tidak, kita harus mengidentifikasi. Nah, kemudian kita lihat adanya tim care yang sekarang sebenarnya dikembangkan. Kementerian Kesehatan sudah mencoba, kemarin kita bertemu dan membicarakan tentang kemungkinan klinik diabetes bersama. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dibutuhkan tim care. Ini sambil contoh dari Leicester, bagaimana mereka mengkategorikan, mengklasifikasikan tentang pelayanan kesehatan, mulai dari primary care, klinik kategori sesuai dengan pelayanannya, dan kemudian bagaimana advance daripada penataran diabetes. Kita lihat di sini mulai primary care, kalau dia tidak ada masalah apa-apa, simple class cases,
kemudian hanya untuk diagnosis, dan kemudian untuk preventive measurement, untuk apa, di primary care untuk pertama kali untuk tier 1 dan tier 2 itu pertama diagnosis, kemudian mengadakan suatu manajemen sederhana, misalkan edukasi dimulai satu pil misalkan aja gitu, kemudian disertai dengan edukasi untuk prevensi mencegah terjadinya komplikasi dan seterusnya. Dan demikian juga kalau dia sudah sampai ke yang advance, maka sebenarnya kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa mendapatkan target terapi yang benar. Bagaimana screening prevention dari secondary atau tertiary prevention, kemudian bagaimana pilihan obatnya, insulin, GLP-1 dan seterusnya. Ada 9 poin yang harus diperhatikan kalau ini menuju kepada suatu advance management. Ya. Pasti hal ini membutuhkan sesuatu hal yang bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan sekaligus seorang dokter sendirian melakukan screening prevensi, mengedukasi penggunaan insulin, GLP-1, kemudian dan seterusnya. Kemudian merawat luka kaki diabetes atau menangani tentang retinopati misalkan. Jadi artinya bahwa ini kita lihat dari apa yang saya sampaikan tadi, tim care itu merupakan suatu yang memang diperlukan. Nah, bagaimana sebetulnya? Siapa saja yang harus terlibat atau mungkin terlibat? Ini sebagai saya ambil contoh dari satu literatur. Pasien itu sebagai center of care-nya. Dia sebagai tujuan kita membentuk tim care. Kepentingan pasien, bukan kepentingan dokter atau yang lain. Dan kita lihat di sini banyak pihak yang terlibat. Mulai dari diabetes konsultannya, diabetes dietitian, edukator, kemudian yang biasanya podiatri konsultan itu perawat, kemudian bagaimana edukasi insulin dan dia membutuhkan edukator yang tertentu, kemudian karena ini chronic care, maka dibutuhkan suatu support psikologi. Nah, ini semua harus bekerja bersama. Ini adalah satu contoh ya, tidak harus seperti ini. Ini harus disesuaikan dengan kemampuan daripada sentra kesehatan yang ada. Jadi misalkan di primary care mungkin hanya ada perawat, ada dokter, kemudian mungkin ada dietitian, itu mungkin. Jadi 3 itu bekerja bersama untuk menangani pasien diabetes di primary care. Ya, tapi itu diupayakan adanya suatu guideline yang kemudian itu bisa dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan terapi. Nah, kemudian untuk keberhasilan suatu tim care diperlukan beberapa prasyarat seperti yang disebutkan di sini. Ini saya ambil dari MGill yang dilaporkan di jurnal Clinic Transitional Endocrinology, dan kita lihat di sini bagaimana interdisiplin itu harus bekerja. Ambil dari atas, berkolaborasi dan saling membantu. Kemudian mempunyai komitmen yang jelas, yang kuat untuk kepentingan organisasi dalam konteks mencapai tujuan terapi dari pasien. Kemudian kita harus fokus pada kepentingan pasien, bukan kepentingan siapa-siapa. Kemudian komunikasi di antara tim secara terbuka dan fair, jujur. Kemudian apa adanya. Dan kemudian ketika kita menetapkan suatu kerjasama tim, jangan lupa menetapkan goal bersama, tujuan bersama dan goalnya apa bersama. Sehingga kemudian tidak saling menyalahkan, tidak saling mengklaim bahwa ini hasilnya siapa dan siapa. Dan kita harus sadar bahwa tim ini bukan 1-2 orang, maka kita harus sadar bahwa masing-masing punya kompetensi masing-masing yang kemudian itu mungkin akan memberikan kepada kita saling memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pasien. Jadi ini beberapa hal, ada 6 aspek yang harus diperhatikan ketika suatu tim care itu dibentuk. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, moga-moga memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya tim care bagi pasien diabetes, dan itu bukan hanya di tingkat katakan kalau di Indonesia level paling tinggi pelayanan kesehatan di rumah sakit tipe A dan sebagainya, tetapi mulai dari
vaskes primer pun sebetulnya tim care ini sudah dibutuhkan. Jadi artinya bahwa mungkin ke depan kita sudah harus berpikir hal ini untuk kepentingan pasien, karena kalau kita lihat data-data epidemiologi, maka betapa besarnya angka kejadian diabetes pada penduduk, kemudian betapa besarnya rupiah yang harus dikeluarkan sebagai health ekonomi yang harus keluar hanya untuk kepentingan diabetes. Bahkan kalau kita lihat, sebagian besar pasien dialisis itu penyebabnya adalah diabetes. Jadi kalau diabetesnya sendiri mungkin tidak terlalu mahal obat-obatnya, tapi kalau sudah masuk dialisis, maka tiap minggu 2 kali kita bisa ngitung rupiahnya yang harus dikeluarkan untuk seorang pasien. Padahal yang komplikasi pada ginjal itu bisa mencapai sampai 25% dari kasus. Saya kira ini pengantar saya tentang tim care. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.